Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk pada penjelasan mengenai isi dari proposal dan komponen biaya apa saja yang bisa digunakan untuk mendukung masing-masing skema atau subskema yang sudah dijelaskan pada sesi pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai mekanisme seleksi. Tadi juga sudah disinggung pada sesi yang pertama. Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Jun juga menyampaikan mengenai persyaratan-persyaratan baik itu perguruan tinggi maupun juga mitra, lalu kemudian juga pengusul, yang nantinya persyaratan-persyaratan tersebut akan dievaluasi secara administratif yang akan menentukan apakah proposal dan persyaratan oleh Bapak Ibu sekalian memenuhi persyaratan secara administratif. Proposal yang memenuhi persyaratan administratif ini yang kemudian akan dilanjutkan untuk dievaluasi isinya. Jadi pada evaluasi kelayakan proposal awal atau pitching. Nah, bagi yang proposalnya ini layak untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya nanti akan diundang dan kemudian memenuhi lagi persyaratan administratif untuk proposal lengkap. Dan lalu yang telah memenuhi persyaratan administratif ini proposalnya akan dievaluasi dan tahap terakhir dari rangkaian seleksi proposal MF ini adalah verifikasi kelayakan program dan anggaran untuk selanjutnya direkomendasikan kepada Ditjen Dikti. Nah, keputusan pendanaan didanai atau tidaknya proposal ini ditetapkan oleh Ditjen Dikti dengan masukan-masukan dari hasil verifikasi kelayakan program dan anggaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada langkah yang pertama Bapak Ibu harus menyiapkan dulu proposal awal sebelum nanti sebagai tahapan seleksi yang pertama untuk nanti yang lolos, hanya yang lolos di proposal awal ini yang membuat proposal lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat apa saja yang harus ada pada proposal awal. Nah, namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu kriteria apa yang digunakan untuk evaluasi proposal awal yang dilakukan dengan pitching. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah signifikansi manfaat inovasi atau reka cipta yang porsinya ini paling besar yaitu 40%. Nah, kriteria ini dinilai dari potensi, khususnya ini untuk skema A, potensi pasar, ini khususnya untuk skema A, lalu manfaat dan keunggulan inovasi yang diajukan, serta bobot permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, signifikansi permasalahan dan kemanfaatan inovasi ini dilihat dari kebutuhan dan dijelaskan oleh pihak mitra. Nah, sehingga pada proposal nanti juga dijelaskan mengenai manfaat urgensi dari inovasi, lalu ketika pitching ini juga ada mitra yang akan diminta untuk menjelaskan mengenai permasalahan dan kemanfaatan inovasi yang diusulkan. Yang kedua adalah kapasitas pengusul. Nah, ini porsinya 30% dan kriteria ini dinilai dari rekam jejak tim pengusul baik insan perguruan tinggi maupun juga mitra, khususnya dalam penelitian atau pengembangan yang relevan dengan reka cipta yang diusulkan. Nah, yang ketiga adalah komitmen mitra yang dinilai dari profil dan juga bentuk komitmen yang dijanjikan serta kapasitas untuk memenuhi komitmen yang dijanjikan tersebut. Nah, kriteria ini juga dinilai dari pemahaman dan kemampuan mitra dalam mengartikulasikan permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi ini 3 kriteria yang akan digunakan untuk mengevaluasi proposal awal. Nah, untuk proposal lengkap, masing-masing skema ini memiliki kriteria yang sedikit berbeda, terutama perbedaan ini pada kriteria nomor 3.
Nah, untuk skema A, ini untuk evaluasi proposal lengkap ada 4 kriteria. Yang pertama adalah kapasitas dan rekam jejak pengusul, ini 20%. Lalu kapasitas dan komitmen mitra, ini 25%. Kemudian signifikansi dan kebermanfaatan inovasi yang diusulkan 30%, kemudian juga rasionalisasi anggaran dan manfaat inovasi yang diusulkan dan manfaat dari kegiatan yang dilakukan ini bagi perguruan tinggi. Jadi dilihat dari kapasitas dan rekam jejak pengusul yang dalam hal ini insan perguruan tinggi, kemudian kapasitas dan komitmen mitra, signifikansi dan kebermanfaatan inovasi, rasional anggaran, dan juga manfaat bagi perguruan tinggi. Jadi dilihat dari sisi insan perguruan tinggi dan juga dari sisi mitra, baik rekam jejaknya maupun kebermanfaatannya. Nah, untuk skema B, ya untuk skema B ini kriteria penilaian 1 dan kedua ini sama, hanya saja dalam hal ini untuk skema B kapasitas dan komitmen mitra ini 20%. Nah, tetapi ada perbedaan di sini pada kriteria yang ketiga, yaitu pada untuk skema B, yaitu untuk yang skemanya mengenai efisiensi tata kelola pemerintahan. Kriteria ketiga adalah signifikansi inovasi dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan, dan porsinya di sini lebih tinggi yaitu 35%. Kriteria yang keempat ini sama seperti halnya pada skema A. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada apa yang harus dituliskan pada proposal awal. Nah, dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan gagasan yang disampaikan oleh pengusul, Bapak Ibu sekalian, bisa penjelasannya menggunakan gambar, diagram, atau teknik-teknik penyampaian lain sehingga gagasan yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ini bisa dipahami oleh evaluator atau oleh reviewer. Nah, untuk proposal awal ini hanya 4 halaman, di luar identitas dan lembar pengesahan, dan ditulis dalam font Arial 11 poin, 1 spasi dengan ukuran dokumen A4. Format untuk penyusunan proposal awal ini bisa di-download di website Kedai Reka. Nah, mari kita lihat, maaf, apa isinya. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu sampaikan adalah ringkasan reka ciptanya, ya, di mana di sini ada nama reka ciptanya, judul proposalnya apa, lalu kemudian tematik khusus reka cipta, nah, atau mungkin juga umum. Nah, ini untuk tematik khusus ini Bapak Ibu hanya memilih satu yang utama, sehingga satu proposal ini harus fokus ya dengan memilih tematik apa, apakah tematik khususnya ini ekonomi hijau, ekonomi digital, dan lain sebagainya, atau non tematik. Nah, jadi dicentang satu di sini. Lalu skema yang dipilih. Nah, skema yang dipilih ini juga pilih salah satu yang utama. Nah, pada pembelajaran dari proposal yang lama, nah di sini karena proposalnya dianggap nyerempet semua tema, ini dicontreng semuanya, demikian juga skemanya dicontreng semuanya, sehingga tidak memperlihatkan kekhususan, kefokusan dari proposal yang diusulkan. Nah, jadi skemanya apakah tadi dari untuk skema untuk kemitraan, untuk hilirisasi inovasi hasil riset atau kepakaran yang terdiri dari 4 subskema, Bapak Ibu memilih salah satu, atau kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan. Nah, ini juga Bapak Ibu memilih salah satu. Jadi bukan dipilih kedua-duanya skema A dan B, tetapi di antara skema atau subskema A dan subskema B ini dipilih salah satu. Nah, lalu yang kedua adalah mitra ya. Ini memilih kelompok mitra. Nah, mitra ini boleh lebih dari satu ya. Jadi mitra pada pelaksanaan
MF ini boleh berupa konsorsium. Tadi Prof. Jun sudah menjelaskan juga apa definisi mitra ya. Jadi mitra itu bukan hanya penerimaan manfaat, tetapi juga yang menyediakan sumber daya ya, sumber daya finansial dan sumber daya yang lainnya. Nah, mitra ini bisa berupa konsorsium. Jadi kalau mitra Bapak Ibu lebih dari satu, maka silahkan dicontreng apakah dunia usaha, dunia industri, LSM, atau kemudian juga instansi pemerintah, lalu kemudian juga pemerintah daerah ya, atau di sini instansi pemerintah ini kementerian ya. Nah, tentu kementerian di sini karena ini pendanaan adalah dari Kemendikbudristekdikti, dan Kemendikbudristekdikti ini melalui matching fund, melalui Bapak Ibu sekalian bermitra dengan kementerian yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah pengusul. Di sini identitas mengenai ketua pengusul, namanya, bidang keahlian, asal institusinya, lalu kemudian nomor telepon genggam yang aktif WhatsApp-nya, karena banyak komunikasi-komunikasi, mungkin ada komunikasi-komunikasi yang urgent yang disampaikan melalui WhatsApp dan kemudian juga email. Nah, pengusul juga bisa berupa konsorsium, tadi sudah dijelaskan juga, bisa insan perguruan dari satu perguruan tinggi ini bermitra dengan perguruan tinggi lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau dengan lembaga riset di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, jadi ini komposisi pengusul ini juga bisa lebih dari satu karena menjadi satu konsorsium. Nah, namun demikian, baik mitra maupun komposisi pengusul ini tentu harus ada pengusul yang utamanya yang nanti menjadi penanggung jawabnya, yang kemudian mendaftar di kedai reka. Nah, kemudian di sini mitra utamanya juga di identitas mitra utamanya, nama mitra, alamat, lalu kemudian juga tadi telepon genggamnya, email, dan kemudian profil singkat mitra. Nah, di dalam proposal awal ini singkat disampaikan di dalam halaman ringkasan ya, gambaran mengenai mitra utama, mengenai bidang usaha atau aktivitas-aktivitas utama yang dilakukan mitra. Nah, lalu kemudian halaman pengesahan, di sini lembar pengesahan dan identitas. Nah, memuat informasi perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, nama rektor atau pemimpin perguruan tinggi, alamat, telepon genggamnya, dan yang kemudian emailnya. Lalu informasi unit yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk mengelola program matching fund. Tadi Bu Sesdijen sudah menyampaikan peran yang sangat penting untuk mendukung kelancaran dari pelaksanaan matching fund ini ya. Ini dipegang oleh unit pengelola di perguruan tinggi yang melakukan koordinasi, baik koordinasi itu mengkoordinirkan dengan seluruh peneliti maupun koordinasi dengan dikti dan koordinasi juga mungkin dengan mitra. Nah, lalu untuk PTS ini ada informasi badan penyelenggara perguruan tinggi dari nama badan penyelenggaranya, ketua badan penyelenggara, alamat, telepon genggam, dan email. Lalu ditambahkan juga informasi ketua tim pengusul seperti tadi pada halaman sebelumnya. Nah, ini merupakan surat pernyataan. Jadi ada pernyataan bahwa proposal yang diajukan telah melalui proses penjaminan mutu di institusi. Jadi diharapkan proposal yang masuk ke dikti ini memang sudah melalui penjaminan mutu, sehingga diharapkan success rate-nya ini menjadi lebih tinggi, dan karena proposalnya lebih berkualitas karena sudah melalui penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi. Nah, pernyataan ini ditandatangani oleh ketua tim pengusul, lalu oleh ketua unit pengelola program MF di tingkat perguruan tinggi, dan penanggung jawab atau pimpinan atau pemimpin perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian ini yang isi substansi dari proposal awal terbagi ke dalam 3 bagian. Yang tadi ketiga bagian ini tidak lebih dari 4 halaman.
Bagian yang pertama adalah perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta Inovasi. Bagian keduanya inovasi yang diusulkan. Bagian ketiganya manfaat dan dampaknya. Nah, saya meng-highlight apa saja yang perlu disampaikan pada setiap bagian. Nah, pada bagian pertama, pada perumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi, Bapak Ibu harus mendeskripsikan masalah yang dihadapi atau potensi manfaat yang diharapkan dengan adanya usulan Bapak Ibu sesuai dengan skema usulannya. Nah, jadi apa di sini yang diuraikan secara singkat padat ya mengenai permasalahan yang dihadapi oleh industri atau masyarakat dan juga seberapa besar magnitude dari permasalahan tersebut dan dampaknya kepada industri atau kepada masyarakat. Lalu Bapak Ibu juga menyampaikan pada bagian satu ini metode atau cara penanganan selama ini yang sudah dilakukan dan kelemahan dari metode cara penanganan tersebut sehingga menunjukkan bahwa alternatif solusi yang ditawarkan dan diusulkan pada proposal ini akan memberikan solusi yang lebih baik. Jadi ini merupakan justifikasi mengapa usulan mengenai Reka Cipta atau juga inovasi yang diusulkan ini juga akan memberikan solusi yang lebih baik dari yang sudah pernah dilakukan. Nah, yang kedua, bagian kedua adalah inovasi yang diusulkan. Nah, pada bagian dua ini Bapak Ibu mendeskripsikan inovasi yang diajukan. Nah, ini termasuk juga keunggulan inovasi dan bagaimana mewujudkannya dengan tentu saja berbagai pertimbangan dari sisi iptek, dari sisi soshum, kemudian metode yang digunakan, dan kurun waktu yang tersedia. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi pada sesi pertama disampaikan bahwa kegiatan ini bisa untuk 2 tahun, tetapi fokus di sini nanti juga dengan mempertimbangkan milestone atau kemudian juga apa yang bisa dihasilkan dan bisa dihasilkan secara jelas pada tahun pertama yang bisa terukur. Nah, jika Reka Cipta yang diusulkan ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, maka harus dijelaskan juga luaran-luaran yang dijanjikan itu sudah terpenuhi. Jadi luaran-luaran yang dijanjikan pada tahun sebelumnya itu sudah terpenuhi, sehingga mengapa diusulkan lagi pada tahun ini tentu untuk meningkatkan tadi sebelum sesuai dengan skema masing-masing untuk meningkatkan pencapaian dari kebermanfaatannya, tapi bukan karena pekerjaannya belum selesai lalu kemudian diusulkan kembali pada tahun ini. Nah, kemudian juga keterkaitan inovasi dan rekam jejak Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi pada bagian ini juga harus dijelaskan rekam jejak pengusul dan mitra, lalu kemudian keterkaitannya pada inovasi yang diusulkan. Dan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak ini perlu dijelaskan juga pada bagian 2 ini. Kemudian juga deskripsi luaran yang ditargetkan, baik itu berupa end product ataupun juga perubahan sosial yang diharapkan dengan adanya inovasi yang sesuai dengan skema masing-masing. Bagian ketiga adalah manfaat dan dampak. Manfaat dan dampak ini Bapak Ibu sampaikan, baik itu manfaat yang terukur maupun tidak terukur, dan juga dampak nyata dari luaran yang dihasilkan. Nah, lalu kemudian juga dampak kegiatan yang dilakukan ini pada pencapaian IKU dan khususnya di sini terkait dengan MBKM ya tadi, karena tadi juga sudah dijelaskan bahwa pada kebijakan untuk mendukung kebijakan MBKM ini Dikti juga sudah mengeluarkan berbagai program untuk menciptakan ekosistem antara perguruan tinggi dengan mitra, dan kemudian juga MF ini diharapkan menjadi jembatan antara dunia perguruan tinggi dan dengan dunia mitra. Itulah Bapak Ibu 3 bagian yang harus disampaikan pada proposal awal yang tidak lebih dari 4 halaman. Jadi disampaikan dengan padat, jelas, dan bernas.
Nah, lalu kemudian persyaratan-persyaratan yang tadi disebutkan sebagai persyaratan administratif ya yang harus ada ya sebagai penanyaan administratif ini yang pertama surat pernyataan pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra. Nah, ini sudah jelas bahwa Bapak Ibu ini tidak memiliki afiliasi. Apa afiliasi itu? Bapak Ibu misalnya sebagai konsultannya, atau Bapak Ibu sebagai dewan komisarisnya, atau kemudian juga sebagai direkturnya. Nah, ini afiliasi atau hubungan keluarga dengan mitra ya, misalnya perusahaannya milik suaminya atau milik adiknya. Nah, jadi ini yang harus ada surat pernyataan ya. Tadi pagi juga ada yang bertanya, apakah boleh pengusulnya itu adalah direktur di perusahaan itu. Nah, pengusul adalah insan perguruan tinggi. Tadi kalau pengusulnya itu adalah direktur di perusahaan mitra, maka ini tidak memenuhi persyaratan secara administratif karena pengusul berafiliasi juga dengan perusahaan tersebut. Nah, lalu kemudian juga surat pernyataan bahwa pengusul tidak sedang studi lanjut karena pekerjaan matching fund ini juga memerlukan komitmen dan juga fokus untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga tentu Bapak Ibu yang sedang melakukan studi lanjut ini selesaikan dulu satu persatu. Dan anggota juga tidak sedang studi lanjut ya. Jadi semua pengusul di sini tidak sedang studi lanjut dan ini ditandatangani oleh pengusul. Lalu kemudian surat pernyataan komitmen mitra ya di sini jadi nama lengkap dari mitra siapa, kemudian juga kontak person siapa, jabatannya apa ya, nama lembaga, institusi atau perusahaannya, alamat lengkap institusi atau perusahaannya, dan ini merupakan kesediaan bermitra ya untuk mengajukan proposal pada program matching fund dan apabila disetujui melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang disetujui bersama. Nah, tentu di sini bukan hanya dalam melaksanakan kegiatan saja, tetapi juga bersedia juga untuk memenuhi persyaratan dalam bentuk komitmen finansial dan juga sumber daya. Karena kita ini adalah programnya matching fund atau dana padanan, sehingga dana padanan dari Kemendikbudristek Dikti adalah padanan untuk pendanaan yang dikeluarkan oleh mitra. Nah, jadi di sini formatnya juga sudah ada pada panduan. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti juga menggunakan format yang sudah ada dalam panduan dan semua ditandatangani dengan materai dan bermaterai. Nah, di sini. Oke. Nah, lalu kemudian proposal lengkap. Nah, jadi sama seperti halnya pada proposal awal, silahkan Bapak Ibu menggunakan gambar, menggunakan diagram atau teknik-teknik lainnya untuk memperjelas gagasan yang Bapak Ibu usulkan. Nah, namun jangan lupa juga bahwa gambar ataupun juga diagram yang disampaikan ini harus bisa terbaca. Karena banyak pada usulan-usulan yang terdahulu ini memang ada gambar, tapi gambarnya itu buram, tidak terbaca. Lalu kalau tidak terbaca akan sulit bagi para evaluator untuk bisa memahami gagasan yang diusulkan. Nah, isi substansi dari proposal awal ini berada pada bab 1 dan bab 2, yang maksimal ini 9 halaman. Nah, ada bab yang lainnya juga, bab 3, nanti ini yang bab 3 ini pada proposal yang lalu ini tidak diminta, tetapi pada proposal sekarang diminta, yaitu mengenai pengelolaan matching fund di tingkat perguruan tinggi. Nah, jadi tata cara penulisan ini juga sama, spasinya, lalu kemudian juga fontnya, ya, dan ukuran dokumennya seperti halnya pada proposal awal, dan formatnya ini bisa di-download juga di website Kedai Reka. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang harus ada ya? Nah, di sini untuk yang pertama di sini lembar pernyataan, lembar pengesahan.
Nah, ini sama seperti halnya pada proposal awal. Nanti jadi Bapak Ibu yang lolos seleksi proposal awal, nah ini akan secara bertahap diberitahukan. Tadi pada sesi terdahulu Prof. Jun sudah menyampaikan mulai pemberitahuannya dari 20 Februari 20 Januari ya, dari mulai 20 Januari rasanya sudah mulai diberitahukan ya untuk siapa yang masuk ke proposal lengkap. Nah, lalu kemudian, identitas reka cipta inovasi pada proposal lengkap ini lebih lengkap karena dari sinilah juga ada durasi pelaksanaan reka cipta ini berapa bulan, lalu kemudian dana yang diusulkan ini berapa rupiah, lalu kemudian dana mitra in cash, nah ini berapa rupiah dan dana in kind-nya berapa ya. Nah, nanti saya akan sampaikan persyaratan pendanaan dari mitra ya in cash. Nah, jadi secara umum pada tahun 2023 mitra juga harus menyediakan in cash pada semua skema, baik dikti maupun diksi yang nanti besaran in cash-nya ini yang ada perbedaan antar skema dan juga antara diksi dan dikti. Nah, lalu kemudian jumlah dosen yang terlibat sekian orang, jumlah mahasiswa. Nah, di sini jumlahnya mahasiswa, jumlahnya dulu yang terlibat, baik itu dari mulai diploma 2 sampai diploma 4 atau sarjana terapan, lalu sarjana, profesi, magister, dan doktor. Nah, walaupun nanti ketika mengukur IKU, yang diukur di dalam IKU ini untuk program studi, di mana Bapak Ibu itu berada program studinya akademik, maka yang diukur IKU-nya sarjana, IKU 2 ya, untuk mahasiswa, dari mahasiswa, sementara untuk yang politeknik ya, atau vokasi, ini diploma dan sarjana terapan, tidak mencakup profesi, magister, dan doktor untuk pengukuran IKU. Tetapi mahasiswa-mahasiswa yang terlibat baik itu tadi diploma maupun sarjana, profesi, magister, dan doktor ini dicantumkan di dalam identitas. Lalu mitra utamanya ya, nah ini keterangan mengenai mitra utama, nama mitra, alamat, telepon genggam, dan juga email. Nah, semua format ini sudah ada di dalam panduan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah lalu kemudian isi substansinya dari proposal lengkap itu, nah ini ada pada bagian 1 dan bagian 2, yaitu dari mulai perumusan masalah dan urgensi reka cipta atau inovasi maksimal dituangkan dalam 1 halaman, sementara peta jalan dan desain program ini maksimal 8 halaman. Nah, ini peta jalan dan desain program terdiri dari 3 subbagian, peta jalan pelaksanaan program, mekanisme pelaksanaan program, luaran, manfaat, dan dampak dari kegiatan ini atau dari apa yang dihasilkan dari kegiatan yang diusulkan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ini saya sekali akan meng-highlight juga di sini apa isi dari masing-masing bagian. Nah, pada perumusan masalah dan urgensi reka cipta yang maksimal dituliskan dalam 1 halaman, tadi apa yang harus Ibu Bapak sampaikan adalah deskripsi masalah yang akan diselesaikan. Ini kelebihan I1. Lalu kemudian, nah di sini juga digambarkan seberapa lama, seberapa luas permasalahan itu telah menjadi isu yang penting, lalu kemudian metode untuk mengatasi permasalahan yang ada dan kelemahannya, nah sehingga bisa menunjukkan bahwa inovasi yang diusulkan itu penting sebagai solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi. Lalu secara ringkas juga disampaikan manfaat yang diperoleh oleh perguruan tinggi dan mitra, kemudian juga tujuan, keunggulan inovasi, dan keunikannya ya yang bisa disampaikan. Nah, ini juga bisa disampaikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk diagram, tetapi untuk memudahkan pemahaman para evaluator terhadap permasalahan yang dihadapi dan kemudian juga solusi alternatifnya. Bagian kedua terdiri dari 3 subbagian. Yang pertama peta jalan pelaksanaan program. Nah, pada bagian ini Bapak Ibu harus menjelaskan tahapan atau langkah utama
ya di sini atau langkah-langkah kunci dan juga milestones-nya yang akan dicapai pada setiap langkah dalam pengembangan inovasi, dan juga di sini harus digambarkan juga keahlian yang dibutuhkan untuk mewujudkan solusi dan target luaran yang akan dicapai. Nah, di dalam roadmap ini juga harus tergambarkan tahapan yang sudah berjalan dan akan dilaksanakan sampai kemudian juga mencapai tahap akhir, mencapai luaran yang diharapkan, dan secara jelas mana yang akan diusulkan melalui matching fund. Nah, lalu kemudian rekam jejak dan keahlian peneliti dan juga rekam jejak mitra ini harus disampaikan juga di sini pada peta jalan pelaksanaan program terkait tadi dengan kebutuhan keahlian atau keahlian yang dibutuhkan dalam mewujudkan inovasi tersebut. Nah, untuk skema B yaitu kemitraan dalam pemberdayaan masyarakat atau efisiensi tata kelola pemerintahan, maka juga rekam jejak institusi dalam mendukung program yang diusulkan ini juga harus disampaikan. Lalu kemudian juga secara ringkas ya di sini juga disampaikan dampak yang diperoleh ya. Nah, di sini atau dampak dan juga di sini kebermanfaatan ya inovasi terhadap perguruan tinggi di masyarakat atau pemerintah ya pada lingkup atau skema yang diusulkan. Nah, Bapak Ibu semua ada tertulis di dalam panduan, jadi silahkan dibaca secara seksama. Nah, bagian yang kedua adalah mekanisme pelaksanaan program. Apa yang harus dijelaskan di sini oleh Bapak Ibu sekalian adalah mekanisme pelaksanaan program, aktivitas, luaran yang ingin dicapai, peran masing-masing pemangku kepentingan, lalu kemudian juga digambarkan keterlibatan mahasiswa di dalam langkah atau mungkin pada langkah-langkah tertentu, mungkin tidak pada setiap langkah, tetapi menunjukkan di mana mahasiswa ini akan dilibatkan. Tentu di sini juga sesuai dengan karakteristiknya, lalu kemudian juga sesuai dengan kebutuhan tentu saja ya, kesesuaiannya dengan relevansi dan juga dengan kebutuhannya. Nah, lalu kemudian yang bagian yang ketiga adalah luaran manfaat dan dampak. Jadi di sini Bapak Ibu secara singkat menggambarkan deskripsi dari solusi atau spesifikasi luarannya, baik itu end product atau perubahan sosial, lalu manfaat dari luaran terhadap perguruan tinggi, dalam hal ini adalah terhadap pencapaian atau kontribusi dari luaran-luaran yang dihasilkan terhadap pencapaian IKU, kemudian juga manfaat terhadap mitra dan juga manfaat terhadap masyarakat. Lalu Bapak Ibu juga diminta untuk menjelaskan cost dan benefit yang menunjukkan aspek penggunaan sumber daya dan kemanfaatan program, baik itu yang terukur maupun yang tidak terukur. Dan bila mana memungkinkan, ya Bapak Ibu silahkan juga menjelaskan return of investment dari kegiatan yang dilaksanakan. Nah, bagian ketiga, jadi tadi Bapak Ibu bagian 1 dan bagian 2, ini bagian 1 maksimal 1 halaman, bagian 2 maksimal dituangkan dalam 8 halaman, karena ini merupakan bagian kedua itu merupakan substansi isi dari bagaimana pelaksanaan program pencapaian tahapan-tahapan untuk mencapai target atau mencapai target inovasi tadi atau menjalankan inovasi atau reka cipta. Bagian ketiga adalah rencana pengelolaan program MF di perguruan tinggi. Nah, ini yang tidak diminta pada tahun 2022. Jadi Bapak Ibu mohon untuk dipelajari betul panduan proposal yang berlaku untuk pengusulan MF tahun 2023. Nah, apa yang harus disampaikan pada bagian 3 ini adalah organisasi pengelola di tingkat perguruan tinggi, lalu bagaimana perguruan tinggi ini akan melakukan pengelolaan program, administrasi dan keuangan, lalu kemudian
Monevin, dan kemudian pengelolaan kerjasama, lalu koordinasi dengan pengelola MBKM. Nah, karena tadi di awal juga pada sesi pertama bahwa ekosistem yang terbentuk ini antara mitra dengan perguruan tinggi ini bisa mendukung berkontribusi terhadap implementasi kebijakan MBKM. Tentu di masing-masing perguruan tinggi saat ini juga mungkin sudah ada pengelola MBKM, dan jadi bagaimana nanti mahasiswa yang terlibat di sini ini juga penyetaraan SKS-nya atau kemudian juga konversi nilai dan sebagainya. Lalu kemudian pada bagian 3 juga disampaikan keberlanjutan. Nah, pada bagian 4, Bapak Ibu menyampaikan sumber daya dan jadwal pelaksanaan. Sumber daya disampaikan pada bagian 4.1 ya. Nah, di sini ini diuraikan berdasarkan aktivitas yang akan dilaksanakan, lalu kemudian komponen pembiayaan nanti akan saya jelaskan komponen pembiayaan mana saja yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan tergantung dari skemanya. Nah, lalu besaran dana dan sumbernya. Yang pertama adalah dana mitranya ini berapa, in cash-nya berapa, in kind-nya berapa untuk masing-masing aktivitas, lalu dana MF dari diksi maupun dari dikti, lalu kemudian dari perguruan tinggi mungkin ada, walaupun saat ini tidak diwajibkan ada dana dari perguruan tinggi, tetapi jika ada pendanaan dari perguruan tinggi silakan untuk dicantumkan. Lalu kemudian jadwal pelaksanaan kegiatan, nah ini dibuat jadwal 10 bulan dari bulan Maret sampai dengan Desember. Nah, lalu bagian yang ketiga, 4.3, bagian 4.3 adalah luaran dan target capaiannya. Nah, luaran ini tadi seperti yang disampaikan pada sesi pertama, pada masing-masing skema atau subskema ada luaran-luaran wajib yang harus dipenuhi. Nah, namun selain luaran-luaran wajib tersebut, silahkan Bapak Ibu juga bisa menambahkan luaran-luaran yang lainnya yang dianggap penting untuk menunjukkan keberhasilan. Jadi luaran ini merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari terlaksananya suatu kegiatan. Targetnya berapa, target capaiannya, lalu aktivitas terkaitnya aktivitas yang mana. Nah, lalu kemudian subbagian 4.4 ini IKU dan target capaian. Nah, jadi IKU ini merupakan indikator kinerja utama mana yang terdampak atau terkontribusi dari kegiatan MF ini. Misalnya untuk IKU yang kedua, misalnya jumlah mahasiswa yang melakukan pembelajaran 20 SKS di luar kampus karena sudah adanya ekosistem pembelajaran yang bekerja sama dengan mitra, sehingga mahasiswa juga bisa melaksanakan kegiatan di mitra ya. Nah, ini target capaiannya, lalu kemudian aktivitas yang terkaitnya dengan aktivitas mana. Nah, jadi inilah indikator-indikator kinerja ini tentu yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Kita tahu ada 8 indikator kinerja. Nah, tetapi Bapak Ibu di sini harus memilih mana yang paling relevan dengan kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan. Lalu tim pelaksana ya, di sini namanya institusi posisi dalam tim. Jadi tim pelaksana ini baik tim pelaksana yang berasal dari perguruan tinggi maupun juga dari mitra ya. Nah, tetapi di sini tidak termasuk mahasiswa, karena mahasiswa itu bukan sebagai tim pelaksana tetapi hanya dilibatkan ya dalam, mungkin tidak dalam seluruh kegiatan, tapi mungkin juga keterlibatannya ya berbeda tergantung tadi dari relevansi bidang studi dari mahasiswanya. Lalu surat pernyataan pimpinan PT untuk menugaskan unit pengelola matching fund serta melakukan proses monitoring dan evaluasi ya, di sini harus dilampirkan. Lalu surat pernyataan komitmen pendanaan dari mitra, lalu profil tim pengusul. Nah, di sini adalah profil dan rekam jejak atau portofolio tim pengusul key person-nya yang relevan untuk pelaksanaan atau dengan reka cipta atau inovasi yang diusulkan sesuai dengan lingkup yang dipilih. Nah, bisa pula di sini link dokumen portofolio tim pengusul ini dengan Sinta ya, disertakan linknya dengan Sinta, Google atau Scopus atau ORCID.
Nah, lalu kemudian yang terakhir pada proposal ini adalah profil mitra. Nah, maksimal di sini ada 2 halaman. Apa yang harus disampaikan adalah portofolio dari mitra, kemudian kapasitas dan komitmen mitra. Jadi kapasitas ini sebetulnya juga tadi bisa dicerminkan dengan aktivitas apa yang aktivitas utama yang dilakukan oleh mitra, lalu komitmen mitra ini bagaimana. Nah, jika Bapak Ibu melakukan konsorsium dengan beberapa mitra, ada beberapa mitra, tentu profil mitra dari masing-masing mitra ini juga harus disampaikan, dan kemudian juga kesanggupan mitra untuk mendukung kegiatan ini juga harus disampaikan untuk masing-masing mitra. Nah, jadi ini surat pernyataan komitmen pendanaan mitra. Jadi namanya siapa yang bertanda tangan di sini, pimpinan dari mitra itu, lalu lembaganya apa, jabatannya apa, lalu dosen pengusulnya siapa, dan dana yang akan disanggupi ini berapa, dana in-cash-nya berapa, dana in-kind-nya berapa, dan kemudian juga di sini rincian biaya ya atau anggaran yang berasal dari mitra ini dialokasikan untuk mana saja, dalam bentuk in-cash atau dalam bentuk in-kind. Nah, jadi peruntukan bantuannya di sini adalah terkait dengan aktivitas. Lalu tadi ada surat pimpinan PT untuk menugaskan unit pengelola matching fund serta melakukan proses monitoring dan evaluasi internal. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah tentang pembiayaan, komponen biaya yang diperkenankan. Jadi secara ringkas Bapak Ibu bisa melihat tabel di dalam panduan untuk masing-masing skema. Nah, jadi untuk masing-masing skema ya ini terdapat komponen biaya yang mana yang bisa digunakan untuk seluruh skema dan mana yang hanya untuk skema-skema tertentu. Nah, tentu honorarium misalnya ini berlaku untuk semua skema. Tetapi honorarium di sini adalah honorarium untuk diberikan kepada insan perguruan tinggi, bukan untuk menghonori mitra. Nah, lalu kemudian ya di sini untuk skema A kita lihat ya, selain honorarium ada peralatan pendukung, kemudian juga dana ini bisa dialokasikan untuk bahan, prototipe atau produksi skala terbatas, lalu untuk biaya pengujian produk, pendaftaran haki, lalu kemudian biaya perjalanan dinas, bantuan insentif mahasiswa, biaya produksi skala terbatas, dan pengelolaan program. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat di sini yang ada pada setiap skema adalah honorarium, tenaga peneliti, lalu kemudian perjalanan dinas, bantuan insentif mahasiswa, dan pengelolaan program. Nah, yang lain-lainnya untuk yang skema 2 misalnya ada tambahan ini peralatan pendukung bisa diusulkan lah ya, selain yang tadi yang ada di semuanya, kemudian juga biaya produksi skala terbatas. Untuk skema A2, nah skema A2 ini hilirisasi kepakaran. Nah, A1 tadi komersialisasi. Nah, skema A3 pengembangan produk inovasi ya. Nah, ini selain honorarium, kemudian peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan, kemudian bahan, prototipe atau untuk produksi skala terbatas, bahan habis penelitian, lalu kemudian ada survei ya di sini. Nah, survei, lalu kemudian biaya pengujian produk, perjalanan dinas, lalu bantuan insentif ya, dan biaya produksi skala terbatas. Kalau di sini C-nya ini bahan prototipenya, tapi K ini adalah biaya produksi skala terbatas dan pengelolaan program. Skema 4, peningkatan TKDN atau untuk membuat produk substitusi tadi dengan reverse engineering untuk mengganti komponen-komponen import. Nah, ini sama seperti halnya komersialisasi A1 ya. Nah, sementara untuk skema B kedua-duanya tidak ada peralatan pendukung terkait langsung dengan kegiatan. Hanya untuk skema B1 untuk penyelesaian persoalan masyarakat, ini Bapak Ibu diperkenankan untuk mengusulkan bahan prototipe atau bahan produksi skala terbatas, dan juga untuk pendampingan atau transfer teknologi ini hanya bisa dilakukan untuk skema B1. Lalu yang lainnya perjalanan dinas tadi sama. Nah, untuk skema B2 penyelesaian persoalan pemerintah, nah ini yang spesifik pendanaan yang hanya ada untuk B2 ini adalah focus group discussion untuk penyusunan kebijakan,
atau juga untuk uji publik ya, karena tadi skema B2 ini antara lain adalah draft mengenai regulasi atau standar yang harus diuji publik. Lalu kemudian survei. Nah, komponen lainnya ini sama seperti halnya skema yang lain. Nah, untuk lengkapnya Bapak Ibu dipersilahkan untuk membaca panduan. Nah, tetapi yang ingin saya ingatkan di sini adalah untuk honorarium ini ada batas maksimalnya yaitu 15% dari total usulan. Nah, sementara untuk pengelolaan program ini maksimal 5%. Nah, proporsi yang lainnya tidak dibatasi karena tergantung dari karakteristik kegiatan sesuai dengan masing-masing skema. Nah, apabila nanti di-granted atau diberikan pendanaan, maka tata cara pengadaan bahan ini mengikuti peraturan yang berlaku terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau kemudian pelatihan untuk skema tadi hanya ada transfer teknologi, ini untuk skema B1, tetapi kalau untuk kegiatan lain diperlukan pelatihan, nah ini didanai oleh pendanaan mitra atau dari perguruan tinggi. Baik, nah lalu berikutnya berapa besaran dana yang harus disediakan oleh mitra? Nah, jadi pendanaan dari mitra minimal ini sama dengan dana yang diusulkan ke Dikti. Nah, jadi 1:1. Jadi kalau dana dari mitra lebih tinggi dari dana yang diusulkan ke Dikti, silahkan. Tetapi tidak lebih rendah dari dana yang diusulkan ke Dikti. Jadi minimal 1:1. Nah, lalu dana dari mitra ini dalam bentuk apa? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan lagi bahwa untuk tahun 2023, mitra untuk semua skema harus menyediakan in cash dengan persentase di sini yang berbeda antara skema A dan skema B. Nah, dan antara Dikti dan Diksi khususnya untuk skema A. Nah, untuk skema A, dana in cash dari mitra untuk Dikti ini minimal 25% dari total pendanaan yang diajukan ke matching fund. Sementara yang berasal dari Diksi ini atau usulan dari Diksi ya, ini 15%. Untuk skema B, baik ini untuk Dikti maupun untuk Diksi, nah pendanaan minimal untuk cash-nya ini 10%. Nah, jadi Bapak Ibu mohon dicatat bahwa untuk tahun 2023 nah, harus ada pendanaan in cash ya, pendanaan cash dari mitra dengan proporsi ya seperti pada layar ini. Nah, lalu apa yang disebut dengan dana in cash? Ini dana in cash ini adalah dalam kontribusi dari mitra dalam bentuk tunai. Dalam bentuk tunai yang digunakan untuk pengadaan barang atau jasa baru atau biaya lainnya untuk mendukung pelaksanaan program secara langsung. Dalam hal pengadaan barang, jadi ketika akan mengadakan barang yang diadakan itu bukan menjadi aset mitra, tetapi nantinya akan menjadi aset dari perguruan tinggi atau mungkin secara terus-menerus bisa dipergunakan untuk proses pengembangan secara bersama. Tapi bukan aset yang nantinya dimiliki oleh mitra ya. Nah, kalau aset itu punya mitra, walaupun mitra itu membeli baru, tetapi nantinya akan menjadi aset mitra, maka tidak bisa dihitung sebagai in cash, tetapi perhitungannya sebagai in kind, sebagai biaya sewa, ya, biaya sewa selama proses pelaksanaan kegiatan. Nah, dana tunai ini
Bisa juga dikelola oleh perguruan tinggi atau dikelola oleh mitra. Tetapi di sini tentu apa-apa yang akan dikeluarkan dari dana tunai ini merupakan kesepakatan bersama antara insan perguruan tinggi dengan mitra. Nah, lalu dana in kind. Nah, dana in kind ini kontribusi dari mitra dalam bentuk resource sharing. Jadi terhadap sarana atau prasarana atau SDM yang sudah ada. Nah, ini divaluasi ya, dihitung. Nah, dan kemudian juga di sini perhitungannya hanya pada saat penggunaan program, misalnya untuk sarana prasarana itu dihitung sebagai biaya sewa, bukan biaya harga sarana prasarana atau harga peralatan yang peralatannya dimiliki oleh mitra lalu kemudian digunakan selama selama pelaksanaan periode pelaksanaan kegiatan. Nah, itu yang harus dihitung, divaluasi sebagai harga sewa, dan kemudian ini yang dihitung sebagai dana in kind ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini karena tadi ada juga banyak pertanyaan yang nawar, boleh enggak dana in kind semua? Nah, jadi saya harap di sini jelas bahwa untuk 2023 itu mitra harus menyediakan in cash yang digunakan tadi untuk membeli barang atau biaya yang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu pada sore hari ini. Semoga memperjelas ya, dan paling tidak di sini mengantarkan sebelum Bapak Ibu mempelajari secara detail pada apa yang tertulis di dalam panduan. Jadi Bapak Ibu sekalian wajib untuk bisa mempelajari di dalam panduan karena pada panduan sudah disampaikan juga dengan cukup detail. Baik, terima kasih